Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, saya baru saja collab dengan teman saya Febil untuk ganti LCD HP-nya dan juga upgrade RAM laptopnya. Namun, sayangnya beberapa hari setelahnya, laptop agak cepat rusaknya malah bermasalah. Awalnya dia nyoba install emulator BlueStack dan tiba-tiba blue screen. Dan setelah laptopnya restart, ternyata muncul operating system not found, dan pas buka BIOS malah gak deteksi Aldo SSD-nya. Dari sini sebenarnya sudah jelas banget, ini Aldo SSD-nya yang rusak. Jadi saya langsung aja siapin SSD penggantinya di live streaming kemarin. Saya langsung coba pasang Windows 10 mod karya anak bangsa, yaitu Mereng OS. Mereng OS ini adalah Windows mod buatan orang Indonesia. Kalian bisa lihat live saya coba install Mereng OS ini di channel saya. Alasan saya install di awal biar nanti saat di rumah dia saya gak perlu install lagi, tinggal pasang Aldo SSD-nya. Dan setelah Aldo SSD-nya dipasang Windows 10 merek OS, langsung aja saya cabut si SSD-nya dari komputer saya. Ini Aldo SSD merek Vigen ukuran 240GB. Jadi langsung aja saya OTW ke rumahnya Febil lagi. Dan saat di perjalanan, kebetulan saya habis bensin. Untungnya masih ada bensin yang bukan Pertamina. Saya ketemu SPBU mobil dan sangat disayangkan gara-gara si Bahlil ini jadi satu-satunya SPBU swasta yang masih ada. Karena yang lain udah disuntik mati semua sama si Goblin Remas Pentil. Gak enaknya mobil ini tuh belum support cashless seperti Shell, jadi harus siapin duit tunai buat isi bensinnya. Setelah sampai di rumah Febil, langsung aja saya lihat laptop Acernya. Dan ternyata benar stuck di operating system not found saat dinyalakan. Dan saat dicek di BIOS ya, ini beneran gak deteksi Aldo SSD-nya. Yang kedetek cuma Robi harddisknya aja. Jadi langsung aja kita coba bongkar dan buka laptopnya buat gantiin SSD-nya. Untuk ini kita perlu buka dulu baut yang ada di laptopnya. Ini bautnya cukup banyak tapi sebagian udah hilang karena ini laptop pernah masuk ke ahas. Setelah bautnya lepas, kita perlu angkat dulu keyboardnya. Untungnya ini laptop di zaman dimana keyboardnya itu masih pisah sama casing atasnya. Jadi kalau keyboardnya rusak tinggal ganti keyboard aja, gak usah ganti sama casing atasnya. Ini kita perlu lepasin pakai gitar pick. Dan setelah lepas ini bisa diangkat. Cuman ini harus hati-hati karena kabelnya masih nempel. Setelah diangkat kita juga perlu lepas konektor keyboard ke motherboardnya. Setelah keyboardnya lepas, kita bisa coba lanjut buat lepasin yang lainnya seperti fleksibel tombol powernya. Karena laptop ini tombol powernya masih pisah, gak kayak laptop zaman sekarang yang nyatu sama keyboard semua. Dan sekarang ini proses yang cukup sulit, yaitu coba angkat casing atasnya buat ngakses motherboard dan juga Aldo SSD-nya. Ini buka casingnya cukup keras, tapi akhirnya bisa kebuka juga. Dan ternyata ini SSD-nya malah masih nempel sama casing atasnya. Dan sekarang kita sudah dapat akses ke SSD almarhumnya yang bakal kita ganti secepatnya. Ini merek Raja Batu ukurannya 256GB. Pertama kita cabut dulu SSD wafatnya, lalu kita tempel SSD penggantinya. Untuk gantinya kita bakal pakai SSD Vigen yang sudah terpasang merek OS di live streaming sebelumnya. Untuk cara pasangnya ini tinggal tempel konektornya dan masukin ke laptopnya. Selanjutnya kurang lebih tinggal ulangi proses yang sama tapi kebalikannya. Kita pasang casing atasnya dan tempel lagi colokan dan konektor-konektornya. Tapi sebelum itu kita masih agak-agak ragu dan pengen coba nyalain dulu laptopnya, pastiin masih bisa nyala dan gak matot, dan juga si Aldo SSD-nya kedetek. Dan di sini kita sempet panik. Ini gak mau nyala laptopnya. Pas dipencet power gak ngaruh, padahal itunya apa, konektor powernya udah nyolok. Usut punya usut, ternyata kita masangin fleksibel tombol powernya salah. Jadi akhirnya kita benerin lagi pasangnya. Dan kali ini akhirnya laptopnya bisa nyala. Dan gak cuma nyala aja, ini langsung booting ke Windows yang ada di SSD barunya. Yang berarti ini sudah jelas banget kalau yang rusak itu SSD-nya. Karena ini SSD-nya ganti motherboard, jadi muncul getting device ready. Berarti sudah fix ini SSD dan laptopnya aman. Yang gak aman itu SSD Kingston lamanya yang tiba-tiba matot saat dicoba pasang emulator BlueStack. Jangan lupa komen F untuk SSD Kingston ini. Langsung aja kita lanjut pasang bautnya. Ya, ini laptop Acernya stiker Intelnya ada 2 biji. Yang satu Intel tukang bakso, yang satu lagi Intel tukang sate. Dan setelah keyboardnya terpasang, kita coba cek tombol-tombol keyboardnya, pastiin jalan juga. Dan untungnya ini masih jalan dan aman. Selanjutnya kita lanjut pasang bautnya lagi sampai semuanya terpasang. Walaupun sayangnya karena ini casing laptopnya udah jelek, gak semuanya bisa dipasang. Dan akhirnya setelah laptopnya bisa utuh lagi, kita coba nyalain dan... Alhamdulillah nyala. Kalau yes nyala itu punya merek channel sebelah. Dan ini bisa booting sukses ke desktop merek OS Windows 10 mod. Saya sampai lupa pas live kemarin tuh saya gak sengaja itu kepasang antivirus Madaf. Selain OS-nya lokal, ini antivirusnya juga lokal. Karena masih penasaran sama si almarhum SSD Raja Batu ini, kita coba pasangin ke enclosure dan coba colok ke laptop lain. Dan setelah dicolok ke laptop Axio yang pakai Windows 7, ini masih gak detek sama sekali.
Ini tuh sudah fix SSD-nya benar-benar matot dan tidak tertolong lagi. Besok kita bakal bikin buku Yasin buat SSD-nya. Selanjutnya kita bakal coba pasang driver VGA Intel HD-nya. Untungnya kemarin pas live sudah saya siapin filenya biar gak usah download lagi dan tinggal install. Untuk installnya ini gampang, tinggal next aja udah itu restart. Ya seharusnya sih cuman kayak gitu. Sayangnya di tengah jalan pas install malah ngeblank laptopnya. Ini tuh sama persis kayak pas saya pasang Windows XP di Asus X200 CA kemarin. Ngeblank pas di tengah jalan install driver. Dan setelah kita coba restart juga ini langsung ngeblank setelah booting. Kalian bisa lihat video saya coba pasang Windows XP di laptop kentang Asus X200 CA di channel saya. Akhirnya kita coba masuk ke save mode dan install driver satunya lagi. Kebetulan kemarin saya download 2 driver, takut yang satunya nggak cocok, dan ternyata bener aja yang satunya nggak cocok. Jadi sekarang kita coba install manual driver satunya lagi lewat Device Manager. Buat install driver lewat Device Manager ini caranya kurang lebih kalian tinggal pilih update driver, udah itu pilih have disk, dan udah itu pilih langsung itunya file INF drivernya. Kalau udah tinggal next aja dan tunggu sampai installnya beres. Dan ini installnya beres, si VGA-nya kedetek sebagai Intel HD 3000. Langsung aja kita restart buat keluar dari save mode. Dan sekarang akhirnya bisa booting lagi dan masuk ke Windows-nya. Ini di DXD Arcade juga sudah terdeteksi VGA-nya, yang berarti driver yang kedua itu aman. Selanjutnya saya pasang stiker di laptopnya. Cuman sayangnya ini agak susah nempel, dan akhirnya saya tambahin lem B7000 baru mau nempel. Dan tentu saja kardus sarung Atlas saya langsung ditimpa teks jadi merek OS. Karena sekarang laptopnya udah pakai merek OS, bukan Atlas OS lagi. Dan untuk tutorial cara join membership ini gampang banget. Tinggal pencet tombol join atau gabung di bawah lalu ikuti instruksinya dan bayar pakai metode pembayarannya didukung sama Google Play. Terserah pakai apa aja asalkan ada saldonya. Kalau sukses kalian bakal langsung join ke membership dan bisa dapat keuntungan seperti bisa dapat kesempatan masuk TV, bisa nonton video lebih awal, dan juga bisa nonton video khusus si MMA. Selain cara joinnya mudah, harganya juga murah banget, cuma 5.000. Wah, murah banget! Di video ini kita berhasil untuk mengganti Ado SSD yang sudah almarhum di laptop agak cepat rusak mirip Febil. Dan sekarang laptopnya sudah berfungsi lagi dan bisa dipakai. Walaupun ini pakai SSD yang health-nya sangat dan juga sekarat, ya yang penting nyala dulu aja lah. Karena sayangnya saya gak ada stok SSD yang health-nya normal. Kalau kalian punya laptop yang rusak SSD-nya atau ingin ganti hard disk ke SSD, untuk rata-rata laptop keluaran lama itu prosesnya biasanya relatif mudah. Namun untuk laptop agak cepat rusak ini agak sedikit sulit kan, harus bongkar hampir semuanya buat ngakses SSD-nya. Ditambah ini laptopnya udah hancur casingnya dan banyak lubang baut yang rusak. Terima kasih banyak juga buat pihak merek OS yang sudah bikin Windows Mode karya anak bangsa. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.